Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang difatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada. Saudara Imaduddin, keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah. Kemudian dia katanya punya anak namanya Alwi. Alwi juga seorang imam, seorang ulama. Juga tidak terverifikasi dalam kitab-kitab sejarah sosoknya. Saudara Imaduddin, bagaimanapun saudara adalah saudara kami umat Islam. Saya datang ke sini sudah saya sampaikan kepada para sehat dengan tujuan menolong. Saya ingin menolong sesuai hadis Nabi, unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolonglah saudara kamu yang berdolim atau yang didolim. Bagaimana caranya saudara melakukan kedoliman? Amtana aw nadoli. Saya mencegah kamu dari kedoliman, saya mencegah kamu dari kesesatan, saya mencegah kamu dari kesalahan dalil. Cara pendalilan yang salah itu berarti bentuk daripada pertolongan saya kepada saudara. Kenapa? Karena nanti saudara akan lihat endingnya. Ketika ponis tentang ini akan keluar kaidah apa yang dikatakan oleh saudara Imaduddin. Kaidahnya yang pertama, satu, tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah, bahkan ditantang. Dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi? Yang ada yang hidup. Jawaban saya saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang kata Imaduddin tidak ada? Dia menukil kaulah Pak. Kenapa Imaduddin sampai begini? Menukil, silakan Gus Aji dilihat. Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi. Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, tokoh Wahabi. Jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara, ini mengutip dari Google-nya tokoh Wahabi. Saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta. Dan sekarang jawabannya ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bait. Cukup dengan singkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Saya bacakan kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin libti ta'lifil imam al-allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Wa min taukirihi sallallahu alaihi birruhu. Yang tidak baca salawat khawatir jangan pelit. Wa min taukirihi birruhu wa birru alihi wa dzurriyyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hadda ulama wa mahadha alaihi salatu wassalam. Artinya sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa dzurriyyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang difatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali
ulama-ulama Wahabi banyak. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Buya Qurtubi. Nah, ini yang disalahkan lagi-lagi Wahabi lagi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi seperti Hanif Al-Attas, Bahar bin Smith, Bapak Rizik Syihab ini, coba kalau datang ke Mekah sana ya, ataupun ke Madinah ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ini bisa-bisa ditangkap, teman-teman ya. Di sana juga banyak yaitu keturunan Rasulullah SAW yang asli ya, yang asli yang nggak ditangkap. Kalau yang palsu ngaku-ngaku ya ditangkap, teman-teman. Jadi gini, teman-teman ya, Buya Qurtubi ini memang ya mati-matian membela Khabib Ba'alawi ini. Padahal ya Khabib Ba'alawi ini dari keturunan Ubaidillah, teman-teman ya. Jadi bukan nasabnya itu bukan bersambung kepada Rasulullah SAW, melainkan yaitu dari keturunan Ubaidillah. Namun mereka ini ya mengklaim Ubaidillah ini memiliki bapak yang namanya Ahmad bin Isa. Padahal Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Ini yang dipermasalahkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab beliau ini berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan mimpi ya seperti golongan Habib ini. Kalau ini berdasarkan mimpi, tapi Kiai Imad ini berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Jadi mereka itu ketika diminta untuk menunjukkan bukti, yaitu kitab nasab dari abad keempat, mereka itu tidak bisa ataupun tidak mampu membuktikan. Dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, baru mereka itu membuat buku ya kitab nasab dari abad ke-9. Jadi sudah 500 tahun ya teman-teman ya, itu terputus mereka sambung-sambungkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan mimpi. Nah, maka dari itu teman-teman ya, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab bukan berdasarkan mimpi, tapi berdasarkan yang saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman, coba mari kita dengarkan yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Di mana para kabib-kabib yang ada di Indonesia ini tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi berdasarkan kajian historis, kitab-kitab sejarah yang telah ada ditulis oleh para ulama sejak abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Sampai sekarang para ulama-ulama yang mutafannin, yang mutakhassis fi tarikh menulis sejarah-sejarah dari satu masa ke masa yang lainnya. Kemudian berdasarkan kajian sejarah itu kita dapati bahwa nama-nama dari leluhur Ba'alwi, para kabib-kabib ini tidak terbukti sebagai manusia-manusia historis pada masanya masing-masing. Ubaidillah yang katanya anak Imam Ahmad bin Isa, seorang sayyid yang asli ini Ahmad bin Isa. Anaknya cuma 3, terverifikasi oleh kitab-kitab nasab, genealogi pada masanya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kemudian Ba'alwi ini menyatakan bahwa leluhurnya yang bernama Ubaid ini anak daripada Ahmad. Tidak terbukti. Kita lihat dalam kajian historis, nama seorang Ubaidillah yang katanya imam ini tidak ada di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian dia katanya punya anak namanya Alwi. Alwi juga seorang imam, seorang ulama. Juga tidak terverifikasi dalam kitab-kitab sejarah sosoknya. Tidak ada para ulama sejarah menyebut namanya. Kemudian anaknya juga terus sampai kepada abad di mana mereka mengakui diri mereka sebagai keturunan Nabi itu. Tidak ada satupun kitab sejarah yang menyebut keluarga mereka, sampai Ali bin Abu Bakar As-Sakron menyebut segala-galanya untuk leluhur mereka sesuai apa yang dia inginkan dia tulis dalam kitabnya itu. Kemudian secara konklusif itu adalah kajian secara tesis kitab-kitab nasab dan kitab-kitab genealogi yang dapat kita verifikasi kebenaran-kebenaran daripada pengakuan-pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi itu. Yang masif di abad 9, 10 itu dibangun semuanya. Sampai ulama-ulama besar pun terkecoh mengutip mereka sebagai turun Nabi. Sebagaimana Murtadha Az-Zabidi, sebagaimana kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terkecoh kemudian mereka mengutip dari kitab-kitab Ba'alawi sehingga nampak susunan, bangunan daripada nasab Ba'alawi ini agak kokoh di abad ke-10, ke-11 karena ada seorang ulama besar yang terkecoh menerima kutipan dan informasi yang salah bahwa seorang Al-Idrus merupakan keturunan daripada Ahmad bin Isa. Tetapi ketika diverifikasi dalam kitab-kitab sebelumnya, memang betul-betul bangunan daripada nasab Habib ini dibangun pada abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah.
Gus Rumel, seorang pembela Ba'lawi yang kemarin kita telah mengadakan diskusi, telah sepakat bahwa tidak ada berita hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah menuju Yaman sampai abad ke-9, itu tidak ada sama sekali. Dari situ saja satu buah kesepakatan bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, itu semua bangunan itu runtuh. Karena bagaimana kemudian tanpa ada hijrah ke Yaman, mereka atau Ahmad bin Isa atau salah satu keturunannya kemudian dapat mempunyai keturunan di Yaman. Ini tidak terbukti. Sebenarnya masalah daripada Ba'lawi ini, nasab Habib ini sudah selesai, Kang Mas Fuad, Kang Mas Fakih. Tetapi kita harus juga menyadari tingkat intelektualitas bangsa kita. Kemudian bagaimana doktrin itu telah menggurita di dalam sukma, doktrin itu telah menggurita di dalam jiwa, sehingga kembali kepada titik kesadaran yang murni kembali sebagai fitrah itu tidaklah bisa untuk secepat apa yang kita bayangkan. Maka oleh karena itu juga kita memerlukan sebuah kesabaran dari orang-orang yang sudah tercerahkan bahwa Ba'lawi ini secara ilmu genealogi, ilmu historis tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sambungan genealogi mereka, sambungan silsilah mereka sedikit pun dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tesis ini adalah berdasarkan scientific evidence dari kajian genealogi, kitab-kitab nasab dan kajian historis. Sedangkan kesimpulan konklusif sudah dikemukakan oleh para pakar-pakar biologi. Banyak pakar biologi baik di dunia internasional maupun kebanggaan kita bersama, ilmuwan Indonesia yang luar biasa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Sugeng Pondang Sugiharto, Dr. Ari Kaim, yang telah mengulas begitu dalam dan begitu presisi bagaimana kemustahilan dari Ba'lawi ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabun sahihun makbulun. Sesungguhnya nasab Ba'lawi kepada Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir ilallah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu nasab yang sahih dan diterima. Dua, natijah yang disampaikan inna natijatal madkurata fi risalati Imaduddin, natijah yang telah disampaikan di dalam ruas risalah saudara Imaduddin yang bernama satu Al-Mawahibul Laduniyah, kedua I'anatul Akhyar dengan redaksi panasabu Ba'lawi min haitsu riwayatu nasabun munqati wa min haitsu ilmun nasab manasbun mardudun, yang artinya kata dia nasab Ba'lawi dari segi riwayat nasab yang munqati, dari segi ilmu nasab yang ditolak. Maka saya Al-Fakir berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, natijatun fasidatun mardudatun, itu kesimpulan Imad sebagai natijah yang rusak dan ditolak. Dari segi mana? Min haisul alfat, bukan hanya dari segi riwayat saja, dari segi-segi lafad banyak yang bertentangan dengan ilmu nahwu dan sorob. Wal ma'ani, dari segi mana banyak yang bertentangan dengan ilmu ma'ani, bayan, badai, mantik dan muladharah. Begitu pula dari segi riwayat dan dari segi ilmu nasab. Oleh karena itu walidhalika fal aliyat, oleh karena itu yang pantas dan sangat mulia risalah yang nama Al-Mawahibul Laduniyah lebih baik, dasar dalil tadi lebih baik dinyatakan Al-Qumamatul Mubiqah sebagai sampah yang merusak dunia dan akhirat. Dua, kitab dia yang dikatakan I'anatul Akhyar, menolong orang-orang baik tapi isinya menyesatkan orang-orang baik, maka sebaiknya kitab itu diganti dengan nama Idlalul Akhyar, menyesatkan orang-orang yang baik. Oleh karena itu fayajibu alal ummatil Muhammadiyah, wajib kepada umat Nabi Muhammad yang ingin selamat, ijtinabuhuma, jauhi dua risalah tersebut. Jika nanti sudah kebagian au hadbuhuma, atau buang itu risalah. Untuk apa? Lisalamati akidati ahli sunnati wal jamaah, karena mata-mata menyelamatkan
akidah ahlus sunnah wal jamaah dan wa muhafadzati ukhuwatil islamiyah, dan menjaga tali persaudaraan antara umat Islam. Yang ketiga, inna imamanal imam al-a'zam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sesungguhnya imam kita Imam Syafi'i, imam yang agung, beliau dulu pernah difitnah saking cintana kepada keluarga Nabi. Beliau sampai menyatakan, lau kana rabda hubbu ali Muhammadi fal yashhadis saqalani anni rafidi. Jika mencintai keluarga Nabi dituding sebagai rafidah, saksikanlah jin dan manusia, sungguh aku ini adalah rafidah. Bukan berarti Imam Syafi'i itu Syiah, bukan berarti Imam Syafi'i itu rafidah. Imam Syafi'i itu adalah nasirus sunnah, pemimpin ahlus sunnah wal jamaah. Namun makna dari syairan tersebut membela keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi, suatu kewajiban apapun resikonya dalam melaksanakan kewajiban, sehingga difitnah dituding sebagai Syiah pun rela. Itu maksudnya Imam Syafi'i sebagai panutan kita. Maka saya dan rombongan saya menyatakan, lau kana abdan hubbu ali Muhammadi falyashhadis saqalani anni abdi. Jika yang mencintai keluarga Nabi dianggap budak, jika yang mencintai membela keluarga Nabi dianggap budak, saksikanlah wahai jin dan manusia bahwa saya dan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi adalah sebagai budak. Takbir. Amalan bil hadis sahih, karena mengamalkan kepada hadis sahih bahwa agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, dan untuk umat Islam. Maka saya sarankan kepada saudaraku Imaduddin, dan saya tahu siapa kamu dan kamu saya siapa, wajib alaik kepada kamu tobat kepada Allah, dan Allah maha menerima tobat orang yang bertobat. Sebagaimana kamu telah memerintahkan tobat kepada Abu Ya Mukhtar, maka saya menyampaikan juga antum segera tobat dari segala kesalahan. Wa yarji'a ila akhlaqil masyayikhil karimah, saudaraku Imaduddin, segera kembali kepada akhlak masyayikh, akhlak para guru yang mulia. Tidak ada satupun guru kita yang halnya seperti ini. Jangan banyak alasan, mereka sibuk ngajar belum keusun, jangan. Dan saya sarankan wattiba'is salafis sholih, segera kembali kepada salafus soleh sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita banggakan. Fatabi'is shaliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa, fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ya Rabb, semoga saudaraku Imaduddin diberikan taufik dan hidayah, segera kembali kepada jalan salafus soleh, selamatkan imannya, selamatkan akidahnya, dan jauhkan dia dari malapetaka. Naudzubillah, jangan sampai wafat tidak membawa iman. Amin ya Allahu ya Rabbal. 4 keputusan ini saya bertanggung jawab dengan semua dalil dan didiskusikan dengan segala ilmu fan. Ayo saudara Imaduddin, tapi kalau belum kuasai 17-an, baru hanya 12 fan, jangan coba-coba menentang saya. Saya sudah baik sejak bulan Syawal. Saya dengan lembut, tapi semakin tidak semakin kasar dalam ilmu balaghah, di dalam cara memberikan nasihat. Kalau orang itu khali, kosong dari kebodohan, kosong dari keingkaran, payuh di dalam kitab Johar Maknun, payam bagi tisorudil ikhbari alal mufidi khosyatal iksari, payuh birul khali bila taukidi malam yakun pil hukmi dan tardidi. Begitu pula di dalam kitab Ukudul Juman dan ilmu balaghah yang lainnya. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang kosong ilmu, yang tidak punya pengetahuan, maka harus dengan lemah lembut, Kiai Hanan. Orang yang tidak punya ilmu, yang bodoh, harus dengan lemah lembut. Ketika orang itu dikasih lemah lembut, merasa punya ilmu, tambah inkar. Wa munkirul ikhbari hatmun. Dalam riwayat lain pahasanun wa munkirul ikhbar. Apabila orang sudah dikasih nasihat tapi semakin meninggi, semakin pahasanun, bagus kita kasih taukid, diberikan tanda ketegasan. Kalau tambah inkar, wa munkirul ikhbari hatmun, memberikan hitop kepada orang yang mengingkari kepada nasihat wajib, maka semakin tambah inkar, semakin tambah taukid, seperti dalam firman Allah, qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Itulah cara tata ulama. Oleh karena itu, saudara Imaduddin, bagaimanapun saudara adalah saudara kami umat Islam. Saya datang ke sini sudah saya sampaikan kepada penasehat dengan tujuan menolong.
Saya ingin menolong sesuai hadis Nabi, unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolonglah saudara kamu yang berdolim atau yang didolim. Bagaimana caranya saudara melakukan kedoliman? Amtana aw nadoli. Saya mencegah kamu dari kedoliman, saya mencegah kamu dari kesesatan, saya mencegah kamu dari kesalahan dalil. Cara pendalilan yang salah itu berarti bentuk daripada pertolongan saya kepada saudara. Kenapa? Karena nanti saudara akan lihat endingnya. Ketika ponis tentang ini akan keluar kaidah apa yang dikatakan oleh saudara Imaduddin. Kaidahnya yang pertama, satu, tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah, bahkan ditantang. Dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi? Yang ada yang hidup. Jawaban saya saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti Anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang kata Imaduddin tidak ada? Dia menukil kaulah Pak. Kenapa Imaduddin sampai begini menukil? Silakan Gus Aji dilihat. Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi. Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, tokoh Wahabi. Jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara, ini mengutip dari Google-nya tokoh Wahabi. Saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta. Dan sekarang jawabannya ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bait. Cukup dengan singkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Saya bacakan kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin li ta'lifil imam al-allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Wa min taukirihi sallallahu alaihi birruhu. Yang tidak baca salawat khawatir jangan pelit. Wa min taukirihi birruhu wa birru alihi wa durriyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hadda ulama wa mahadda alaihi salatu wassalam. Artinya sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa durriyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang dipatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada satupun. Kalau ada, hat burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya. Gak usah ente yang baca, ana yang baca. Karena tidak ada satupun dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Imam Ubaidillah bin Al-Muhajir. Jadi cukup, jawabannya adalah kitab Hadratus Syekh An-Nurul, kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin. Ini semua saya bertanggung jawab. Satu itu. Yang kedua, tentang natijah dalil, kitab saya yang baru itu. Kenapa saya kata An-Nawiyus Syadid, bom nuklir yang akan menumpas iman? Karena saya sudah pede, karena saya tahu iman. Kenapa saudara? Walaupun 6 bulan, setahun, Imad kalau diajak debat langsung gak bakal hadir, capek.
capek. Saya tahu di keliling rumah dia itu murid-murid saya banyak, alumni saya banyak. Kalau dengan tulisan pasti dijawab, kan mudah zaman sekarang, ada Al-Googliyah. Jadi saya nggak mau, sekali lagi saya tidak akan menjawab dengan tulisan. Tapi kalau perlu dalil, perlu ilmu, ayo berhadap-hadapan. Kan dulu dengan saya sudah diajak, ayo kita. Kenapa? Para ulama kita dulu bermunadharah itu di tempat yang sepi lebih baik daripada yang rame. Saya udah ajak baik-baik di rumah, saya dibilang penakut, takut kalah. Saya bukan begitu. Salaf itu lebih mengedepankan akhlak. Tapi saya ditantang, oh lu jual buah nam, ikan bawal buah terong, itu prinsip saya. Jadi saya nyatakan, saya tidak ada harapan Ki Imaduddin untuk menjawab secara langsung. Kenapa? Karena saya tahu kalau tulisan pasti dibalas. Tapi jangan pun sekarang malam ini kata dia, ayo Buya, siap saya berdebat, siap saya laksanakan.